Undang-Undang Dasar 45, Konstitusi RES, UUD S50, dan Konstitusi hasil amandemen, itu semuanya lahir dari perdebatan intelektual. Setelah munculnya kesadaran kebangsaan. Sebelum itu, perjuangan kemerdekaan itu tidak pakai perjuangan intelektual. Perjuangan fisik saja, perang. Seperti di Ponorogo, tidak ada perdebatan kita mendirikan negara apa, wilayahnya apa, pokoknya perang lawan penjajah. Imam Bonjol di Sumatera Barat, tidak ada konsep bernegaranya. Pokoknya penjajah itu harus dilawan. Tidak ada konsep yang diperdebatkan secara intelektual. Di Ambon, Patimura sama. Di Aceh, Tengku Umar sama. Tidak ada debat intelektual. Pokoknya angkat senjata melawan penjajah. Oleh sebab itu tidak efektif. Semuanya hanya perang fisik, tidak ada jihad intelektual. Nah saudara, jihad intelektual itu baru muncul itu ketika ada politik etis pemerintah Belanda. Jadi politik etis itu mula pertama muncul dari tulisan seorang bernama Deventer. Deventer itu seorang aktivis politik di Belanda, membuat tulisan yang kemudian menggema di parlemen yang menyatakan bahwa pemerintah Belanda punya hutang moral kepada rakyat Indonesia. Ratusan tahun orang-orang Nusantara dijajah. Ratusan tahun orang-orang dijajah. Tapi rakyatnya terbelakang. Tidak disekolahkan. Tidak diberi kesempatan berkembang secara ekonomi. Pendidikannya dipercayakan ke pesantren-pesantren yang tidak diakui civil effect-nya. Sehingga Deventer itu nulis harus sekarang pemerintah kerajaan Belanda selaku penjajah punya hutang moral agar memajukan rakyat Indonesia. Demikianlah pada tahun 1901 itu pidato dari Ratu Wilhelmina menyatakan pemerintah Belanda bertanggung jawab untuk memajukan rakyat Indonesia. Maka pada waktu itu membentuk sekolah-sekolah. Itu yang disebut politik etis. Jadi membentuk sekolah, kemudian irigasi, perpindahan penduduk, emigrasi dan imigrasi, serta membentuk sekolah-sekolah yang tadinya orang Indonesia itu tidak punya kesempatan sekolah. Nah disitulah beberapa tahun kemudian mulai muncul gerakan nasionalisme. Jadi gerakan nasional itu baru muncul sesudah ada pendidikan yang dibentuk oleh Belanda. Sebelum itu gerakannya jihad biasa, jihad perang. Tapi gerakan intelektual muncul, memunculkan kalau kita mau berjuang, kita harus punya konsep. Apa konsep? Konsep negara, konsep konstitusi. Negara apa? Kita berjuang untuk apa? Mendirikan sebuah negara namanya Indonesia. Itulah sebabnya pada tahun 1908 lahir apa yang disebut Budi Utomo. Budi Utomo itu budi utama. Itu satu gerakan untuk memajukan rakyat Indonesia sebagai sebuah bangsa. 20 Mei. Siapa tuh Budi Utomo? Itu dipimpin oleh Cipto Mangunkusumo, Dr. Sutomo Gunawan. Orang-orang yang sekolah ini, yang disekolahkan oleh Belanda ini maju sekarang. Sesudah itu lahir generasi Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantoro dan sebagainya yang itu merupakan produk-produk sekolahan yang dididik oleh sekolah-sekolah Belanda itu untuk menggagas mendirikan Indonesia, bukan hanya berperang. Sebelum tahun 1908 perangnya itu perang sporadis. Coba catat, mana yang ada perang kemerdekaan? Tidak ada. Karena mereka tidak punya perdebatan intelektual tentang konsep negara. Nah, saudara sekalian,
Inilah yang kemudian melahirkan perdebatan. Kita akan merdeka. Tahun 1908 ada Sumpah Pemuda, namanya Budi Utomo. Tahun 1928 ada Sumpah Pemuda yang menyatakan kami putra-putri Indonesia bertanah air satu, yaitu Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bahasa satu, bahasa Indonesia. Sebelum itu tidak ada. Bahkan nama Indonesia itu sendiri baru muncul di Jerman itu tahun 1851. Sebelum itu tidak ada kata Indonesia. Baru sesudah ada sekolah ini di Belanda muncul Bung Hatta, Ki Hajar Dewantoro dan sebagainya, berbicara kami orang Indonesia. Kalau dulu orang-orang biasanya disebut kami Jawa. Tapi saat itu sudah muncul kata Indonesia yang meliputi gugusan Nusantara. Nusantara itu artinya apa tuh? Nusa Antara. Gugusan pulau-pulau yang dipisah oleh laut yang jumlahnya berapa? Jumlahnya 17.508 pulau. Kami orang Indonesia yang hidup di Hindia Belanda di dalam gugusan Nusa Antara. Bersumpah bersatu. Lalu perdebatannya apa? Loh, kalau kita mau merdeka, terus negara macam apa? Negara macam apa yang didirikan? Saudara, sebelum muncul perdebatan tentang negara Indonesia, negara Islam, kemudian ada negara Jawa. Dulu ada pertentangan. Di awal-awal perjuangan kemerdekaan itu ada namanya majalah Jawi Hisworo. Jawi Hisworo itu ingin mendirikan negara Indonesia itu Jawa, yang lain bukan. Pokoknya Jawi Hisworo. Di Sumatera muncul namanya Negeri Muslim. Sana mau mendirikan negara Islam, sini mau mendirikan negara Jawa. Terus terjadi perdebatan. Lah kita ini kan satu. Kenapa mau mendirikan negara Jawa? Kenapa mau mendirikan negara Muslim? Mari dong dirikan bersama sebuah negara namanya Indonesia. Oke. Muncul Sumpah Pemuda. Kita Indonesia. Bukan Jawa, bukan Islam, bukan Sumatera, bukan Silebes dan sebagainya. Tapi Indonesia. Ayo Indonesia sekarang. Nah, kalau mau mendirikan Indonesia, ini udah masuk ke perdebatan akademik. Negaranya negara bentuk apa? Ada yang usul pakai konstitusi dong. Terus negaranya apa? Republik apa kerajaan? Debat lagi, perdebatan tuh terjadi, dan perdebatan yang paling tajam yang kemudian berujung masuk ke dalam perdebatan resmi pembentuk undang-undang dasar itu adalah perdebatan tentang negara nasional dan negara Islam. Catat ini. Jadi pada waktu itu orang Islam, tokoh-tokohnya yang pandai-pandai itu ingin mendirikan negara Islam. Bukan negara sekuler, tapi ada orang Islam yang lain yang juga hebat. Kalau negara Islam itu siapa sih yang ingin mendirikan? Nasir, Wahid Hasyim, Hasyim Asy'ari, Bagus Hadikusumo, Kahar Muzakir, Agus Salim itu ingin negara Islam. Oleh sebab itu pengelompokannya jelas, negara Islam, bukan negara nasional. Itu tercatat di dalam sejarah aja. Luruskan pemahaman saudara tentang ini, karena itu nanti akan punya implikasi-implikasi ketika kita menegaskan sebagai negara Indonesia itu apa, gitu. Nah, pada tahun 1938, sesudah 10 tahun sesudah Sumpah Pemuda, tiba-tiba Bung Karno itu menulis
di sebuah media, tulisannya itu, kalau Indonesia merdeka besok harus menjadi negara sekuler seperti negara Turki yang dibangun oleh Kemal Atatürk. Kemal Atatürk itu dulu membangun Turki dengan menghapus negara Islam dan mendirikan negara sekuler. Karena negara Islam dalam pengalaman Turki itu menjadi negara yang tidak efektif, sewenang-wenang, penuh pelanggaran, sehingga pada saat terakhir tiga Pasha, pangeran-pangeran yang seharusnya berkuasa di Turki itu menjual Turki ke negara lain dengan lari. Akhirnya muncul Kemal Atatürk menyelamatkan itu, dan sesudah menang menyatakan Turki bukan negara Islam. Turki adalah negara sekuler, di mana urusan agama itu urusan pribadi, sedangkan negara itu negara punya entitasnya sendiri. Nah, sejak itu Turki maju menjadi negara sekuler. Nah, itulah sebabnya Turki kapan tuh menjadi negara sekuler? Tahun 1924. Penjajahnya diusir, penguasanya diusir. Itu Sultan Mehmed II itu sampai lari di pengasingan. Orang yang paling kaya saat itu sebagai sultan lari ke luar negeri, meninggal di luar negeri dalam keadaan banyak utang. Pinjam cari makanan ke toko-toko dan sebagainya, sehingga ketika meninggal tuh orang-orang Italia itu minta agar ini Sultan Mehmed II itu jangan dikubur sebelum hutangnya lunas. Jadi orang paling hebat, khalifah, penguasa tiga benua, pada akhirnya meninggal di pengasingan, diusir oleh bangsanya sendiri karena negara itu sudah rusak di bawah kekhilafahan. Dan sesudah itu Turki maju. Nah, ketika Turki maju inilah Bung Karno hadir. Indonesia muncul sebagai alternatif. Nah, Bung Karno bilang kita harus negara sekuler seperti Turki. Itu orang paling hebat tuh Kemal Atatürk. Kata Turki. Muncul pembelaan atau perlawanan dari seorang bernama Mukhlis. Mukhlis itu adalah Nasir, Muhammad Nasir, ketua Masyumi yang kemudian pernah menjadi Perdana Menteri. Kata Nasir, kalau Indonesia mau merdeka harus negara Islam. Kenapa negara Islam? Nah, 87% orang Indonesia itu Islam. Masa mau negara sekuler? Kalau mau demokrasi, ayo dong bangun Islam sesuai dengan jumlah yang banyak. Terjadi perdebatan. Bung Karno bilang saya juga Islam, Hatta juga Islam, Yamin Islam, ini semua Islam nih, tapi tidak mau negara Islam. Karena negara dan agama itu harus dipisah. Ini udah masuk ke perdebatan intelektual. Negara dan agama harus dipisah. Coba lihat tuh, negara-negara Islam yang pakai nama Islam semuanya mundur, semuanya hancur. Karena apa? Karena Islam selalu dijadikan alat untuk menindas. Kalau oleh rakyat Islam selalu dijadikan alat untuk melawan pemerintahnya. Maka kata Bung Karno, udah pakai negara sekuler aja. Agama itu tumbuh bagus kalau tidak diikut sertakan dalam negara. Negara akan tumbuh bagus kalau tidak diganggu oleh agama.